Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6, dan marilah kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil Suci yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini. Ada berbagai macam hal-hal yang mendalam, yang menarik, yang harus kita renungkan dan kita rasapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendalami beberapa hal yang harus dan bisa kita bawa pulang ke dalam kehidupan dan hati kita masing-masing. Pertama, bacaan Injil hari ini mengemukakan kepada kita bahwa Yesus bersama para muridnya turun dari atas gunung menuju ke sebuah dataran rendah dan berjumpa dengan orang banyak, baik dari Yerusalem, Yehuda, bahkan dari wilayah-wilayah asing. Tindakan Yesus turun dari gunung inilah yang mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Dia yang mulia, Dia Sang Allah yang sejatinya harus berada di surga. Ia turun dari surga menjemput dan menemui umat manusia dalam peziarahannya. Dia mau sejajar dengan umat manusia. Dan juga ajaran suci yang diperdengarkan kepada kita bahwa Yesus mau merasakan susah dan derita kita dengan berada sejajar di tanah yang rata. Pada bacaan Injil yang lain, Yesus ditampilkan sebagai Dia yang mengajar dari atas bukit, mewartakan sabda bahagia. Tetapi pada hari ini, Yesus turun dari bukit dan berdiri sejajar dengan semua murid dan manusia dan semua masyarakat yang mau mendengarkannya. Ketika berada dalam persahabatan dengan Tuhan, kita pun akan mampu melihat dan menghargai sesama kita. Bahkan mereka yang dianggap rendah di masyarakat akan kita hargai, sebab Kristus mengajarkan kita bahwa kita semua sama dan sejajar di mata Tuhan. Dan kemudian hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Yesus menampilkan sabda bahagia dan juga ucapan kutukan atau celakalah kamu. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah dalam bahasa aslinya makarios, yang artinya ajakan untuk berbahagia. Orang miskin dipanggil berbahagia, orang yang menangis dipanggil berbahagia, orang yang lapar dipanggil berbahagia, orang yang dianiaya ia sebut berbahagia. Mengapa? Dalam konteks ini kita harus pelajari bahwa pada masa itu, pada masa umat Kristiani dan Yesus Kristus mengimani Kristus, mereka senantiasa dianiaya. Lihatlah, Kristus pun disiksa dan bahkan mati di salib karena mau mewartakan Allah yang benar, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Ia diolok-olok, dianiaya, ditertawakan, dan dibunuh. Tetapi Injil Lukas hari ini mengatakan kepada kita bahwa fokus kehidupan kita bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara di dunia, tetapi kebahagiaan kita atau kebahagiaan sejati kita hanya berada di dalam tangan Allah, yaitu di dalam kerajaan surga. Dan hari ini Sang Allah sendiri berbicara bahwa kamu yang selama ini menderita karena nama saya, kamu yang menderita atas nama gereja, kamu yang bekerja dan berkorban, bahkan diolok-olok oleh karena pengorbananmu atas nama gereja dan juga kerajaan Allah, berbahagialah, sebab ganjaranmu atau upahmu akan besar di surga. Dengan demikian, Yesus membalikkan keadaan. Dia mengatakan, celakalah kamu yang kini tertawa. Celakalah kamu yang kaya raya, celakalah kamu yang berbahagia. Bukan berarti Tuhan tidak setuju dengan kita yang kaya. Tuhan bukan tidak menyetujui orang untuk menjadi kaya, tetapi Tuhan mau mengetengahkan kepada kita kekayaan yang sebenarnya adalah memiliki Kristus dalam hati, memiliki kerajaan Allah dalam hati. Kekayaan yang kita peroleh, andai tidak dilandaskan atas cinta akan Kristus, akan menjadi celaka untuk kita. Semua kebahagiaan kita, semua kesejahteraan yang kita alami di dunia hanya bersifat sementara, dan Allah yang bersifat abadi. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang begitu megah yang bersifat abadi. Hanya Kristus yang bersifat abadi. Oleh karena itu, mereka yang mengimani Kristus walaupun hina dan sengsara akan tetap disapa berbahagia.
dan mereka yang kaya raya dan sukses dan menertawakan dan juga tidak mengindahkan Kristus dalam hati dan hidupnya, sejatinya mereka adalah orang-orang yang paling sedih di dunia, sebab mereka hanya bersifat megah untuk sementara, seperti bunga yang mekar di pagi hari. Dia akan layu pada malam hari ketika sudah ditemani sang mantari yang memanasi bumi. Kekayaan semegah apapun akan layu dan hilang dalam waktu. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita berusaha mencari kebahagiaan itu. Gereja mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk berbahagia, dan kebahagiaan kita itu hanya satu, yaitu bersama dengan Kristus. Yesus adalah kekayaan yang terbesar, dan oleh karena itu kita mencari dan berusaha untuk bahagia. Namun sebuah gambaran kebahagiaan yang sebenarnya yang harus kita lihat adalah salib Kristus. Sebab di sanalah dia yang sebenarnya berbahagia, bermegah di atas takhta kekuasaan dan tidak mengenal penderitaan, rela menjadi hina dan celaka, dipandang hina, ditertawakan oleh dunia, mati di salib penghinaan demi kebahagiaan kita. Sabda bahagia disimpulkan dan diterjemahkan dalam salib Kristus. Oleh karena itu saudara-saudari, kebahagiaan yang kita cari hanya Kristus. Namun untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam Kristus, kita pun harus mampu menderita. Sebab dengan salib, dengan penderitaan, kita akan mampu disapa berbahagia setelah perjuangan kita di dalam dunia yang fana ini. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.